Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan webinar rutin yang diselenggarakan dalam kegiatan ini oleh Pak Jakin bekerjasama dengan HIPMI Tech Center. Dan ini merupakan bentuk komitmen kami, Pak Jakin, dan juga HIPMI Tech Center untuk selalu memberikan informasi-informasi, selalu memberikan sosialisasi terkait ketentuan-ketentuan perpajakan. Dan tema pada pagi hari ini bukan tema baru, tapi terkait surat keterangan bebas ini merupakan tema yang sangat-sangat strategis untuk bagaimana menghitung pajak yang pada akhirnya nanti terutang. Jadi memang ini merupakan bagian atau variabel untuk eh, membuat tax planning sebenarnya. Jadi ini sangat penting terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mulai running untuk bisa lebih meminimalisir kewajiban perpajakannya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh oleh tax spesialis dari Pajakin. Dalam hal ini adalah Mbak Susan ya, Mbak Jasmine ya. Terima kasih kepada eh, para pajakener yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ini saya lihat sudah ada 400-an lebih ya yang sudah bergabung, walaupun itu masih belum semua dari yang mendaftar, karena per pagi tadi pendaftar sekitar 500-an lebih juga. Jadi ini masih mudah-mudahan nanti teman-teman para pajakener yang sudah mendaftar bisa segera bergabung sehingga tidak ketinggalan materinya, karena memang materinya ini merupakan materi yang strategis dan sangat penting untuk bisa bagaimana meminimalisir pajak yang seharusnya terutang. Baik, sebelum nanti kita serahkan kepada narasumber, izinkan seperti biasa kami memperkenalkan diri, terutama kepada para eh, audien pajakener yang mungkin baru kali ini bergabung dengan webinar Pajakin dan juga Himitek Center. Jadi Pajakin mempunyai visi menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan memperoleh hak-haknya, serta menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Jadi memang kita ingin menjadi jembatan dari wajib pajak dan juga dari regulator atau pemerintah dalam hal ini, agar kewajiban dan juga hak masing-masing bisa dijalankan dengan baik dan proporsional. Jadi apa yang menjadi kewajiban wajib pajak juga harus dipenuhi dengan baik sesuai dengan ketentuan. Eh, Kemudian juga hak-haknya juga harus didapatkan sesuai dengan ketentuan. Begitu juga dari sisi regulator pemerintah juga apa yang menjadi kewajibannya bisa dilakukan dengan baik, dan yang menjadi haknya dalam hal ini juga bisa eh, didapatkan, sehingga ujungnya atau endingnya adalah bagaimana bisa penerimaan negara bisa terus meningkat dan kita bisa ikut berkontribusi dalam negara ini mencapai kemandirian fiskal. Baik, Pak Jakin mempunyai layanan ini ya, hybrid ya, online dan juga offline. Untuk layanan online-nya bisa diakses, dinikmati melalui aplikasi Pajakin yang bisa di-download di Play Store maupun App Store. Dan saat ini sudah lebih dari 1,75 juta pengguna dari Pajakin, dan sudah ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa dinikmati melalui layanan online kami. Ada fitur konsultasi, kemudian cek status NPWP, kemudian buku kas, akuntansi, e-billing, e-matre, dan juga pendirian izin usaha. Jadi memang kita dari mulai usaha berdiri, kemudian kita ikut
eh, bisa ikut mengawal, mendampingi dalam proses bertumbuhnya usaha para pajikiner sekalian. Jadi silahkan segera yang belum segera di-download dan yang sudah di-download bisa digunakan, dimaksimalkan aplikasi Pajakin ini untuk bisa lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan para pajakiner sekalian. Nah, ini tampilannya ya. Ada aturan-aturan perpajakan terbaru, ada update informasinya, kemudian kegiatan-kegiatan juga akan dimunculkan di dalam aplikasi ini. Jadi untuk pajakian sekalian yang tidak ingin ketinggalan kegiatan-kegiatan pajakin antara lain webinar ini eh, juga bisa dicek, dipantau melalui aplikasi pajakin. Nah, ini fitur konsultasi online, jadi kapanpun, dimanapun, para pajakener ketika mengalami masalah perpajakan, itu bisa segera mendapatkan masukan, mendapatkan nasihat, mendapatkan inputan terkait bagaimana solusi yang harus dilakukan. Dan hanya dengan 3 langkah, para pajakener bisa mendapatkan, bisa terhubung dengan konsultan kami. Bisa melalui layanan chat, atau kalau eh, chat dirasa kurang maksimal, bisa menggunakan atau bisa via video call. Jadi memang kami terus berinovasi, terus bertumbuh untuk memberikan fitur-fitur, memberikan layanan-layanan untuk lebih memudahkan para pajakener dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi dulu kita cuma bisa chat, kemudian karena banyak masukan untuk kalau chat ada banyak distorsi, ada banyak yang salah paham atau apapun itu, kemudian kita kembangkan melalui video call. Bahkan juga kemudian bisa melalui appointment melalui Zoom. Jadi memang kami terus mengembangkan fitur berdasarkan masukan-masukan dari para pajakener untuk lebih memudahkan para pajakener dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi dimanapun, kapanpun, selama terhubung dengan internet bisa melakukan konsultasi melalui aplikasi Pajakin. Selanjutnya ini cek status NPWP. Jadi eh, jikalau para pajagener sedang bertransaksi ya dengan lawan transaksinya, kemudian eh, mungkin belum ragu apakah NPWP-nya itu aktif, apakah tidak itu atau efektif atau tidak, valid tidak, itu bisa dicek melalui aplikasi Pajakin. Tinggal di input NPWP-nya, kemudian nanti akan muncul eh, statusnya gitu. Baik, selanjutnya ini fitur catat kas yang langsung terhubung dengan pembayaran pajak. Nah, ini utamanya adalah memang kita persembahkan untuk para pajakener yang masih menggunakan tarif UMKM. Jadi penghitungannya adalah dari omset bulanannya, kemudian dibayar pajaknya sebesar 0,5%. Jadi nanti ketika para pajakener selalu menginput setiap transaksinya, setiap pengeluarannya, nanti setelah tutup bulan, maka tinggal klik buat billing, kemudian akan muncul billingnya, kemudian juga bisa dilakukan pembayaran melalui QRIS di dalam aplikasi Pajakin. Jadi memang ini kita ingin memberikan kemudahan betul-betul kepada utamanya para pelaku UMKM, pengusaha pemula melalui fitur catat kas ini. Kemudian selanjutnya fitur akuntansi, ini pengembangan dari fitur catat kas. Jadi dimungkinkan kalau fitur catat kas saja itu bisa untuk membayar atau melakukan pembayaran di kewajiban perpajakan untuk UMKM, sedangkan fitur akuntansi ini adalah outputnya adalah laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Jadi bisa dibuat
atau dilampirkan dalam proses pelaporan kewajiban perpajakan atau pelaporan SPT tahunan. Jadi selain untuk mengontrol atau melihat performa perusahaan juga langsung bisa dilakukan dibuat outputnya untuk lampiran pelaporan SPT tahunan. Jadi ini betul-betul sangat memudahkan para pajakener untuk kemudian bisa mengontrol, mengawasi performa keuangan dari perusahaannya dan juga di ujungnya nanti ketika sudah selesai tutup buku juga outputnya bisa dibuat untuk pelaporan kewajiban SPT tahunan. Fitur selanjutnya, fitur e-billing, ini membuat e-billing baik satuan maupun bisa langsung massal sekaligus. Jadi ini memudahkan para pajekener yang harus membuat billing dalam jumlah banyak. Nah, itu bisa menggunakan fitur e-billingnya Pajakin. Kemudian selanjutnya ini e-matre, jadi untuk kebutuhan pematreian dokumen itu bisa menggunakan melalui aplikasi Pajakin. Jadi hanya dengan beberapa step dokumen kita bisa sudah tertempel materai melalui aplikasi Pajakin. Nah, ini dengan 5 langkah ini sudah bisa mengunduh dokumennya untuk sudah dibubuhkan e-materai. Jadi silakan dicoba digunakan. Kemudian ini fitur kami yang terbaru ya. Fitur kami terbaru ini merupakan masukan, merupakan permintaan dari banyak sekali pajakener yang kalau bisa aplikasi ini bisa dari ujung ke ujung begitu. Jadi mulai pendirian usaha, kemudian nanti pendampingan dalam proses bertumbuhnya usaha itu kami bisa selalu hadir untuk membersamai para pajikan sekalian. Dan secara harga juga sangat terjangkau dan juga kompetitif sekali. Nah, itu layanan-layanan offline yang sudah ada dan bisa dinikmati melalui aplikasi Pajakin. Nah, kita juga terus melakukan inovasi-inovasi, pengembangan-pengembangan untuk lebih bisa memberikan layanan secara online yang terbaik kepada para pajakener. Nah, itu tadi layanan online yang bisa dinikmati di dalam aplikasi Pajakin dan ini adalah layanan offline kami sebagaimana konsultan pada umumnya. Jadi untuk hal-hal yang memang membutuhkan pendampingan mendalam, pendampingan yang lebih intensif, tentu itu bisa dilakukan secara offline. Jadi tadi juga sudah diputarkan video profil kita ya, tax advisory, tax compliance, tax review and clearance, Indos Training, kemudian accounting-nya juga, transfer pricing dokumen, kemudian juga tax dispute and clarification itu juga kita bisa memberikan layanan dan pendampingan serta layanan-layanan yang lain yang memang dibutuhkan oleh para pajakinan sekalian. Nah, itu tadi perkenalan dari kami, Pajakin, eh, dari sisi online-nya yang bisa diakses melalui aplikasi Pajakin, dan juga layanan offline yang apabila membutuhkan bantuan kami, silahkan bisa menghubungi tim marketing kami, dan kita kepuasan dari klien merupakan hal yang utama bagi kami. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa diaplikasikan dalam eh, kegiatan usahanya dan juga betul-betul bisa memberi manfaat, bisa memberikan apa bisa meminimalisir kewajiban perpajakannya dengan menggunakan SKB yang nanti akan dijelaskan secara rinci, baik dari bagaimana eh, apa pengajuannya, kemudian dampaknya, pengurangannya di mana nanti akan disampaikan semua oleh tax spesialis kami. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Ini sudah ada 480 peserta. Mudah-mudahan kehadiran di pagi hari ini eh, betul-betul bisa memberikan dampak untuk usaha kita semua, usaha para pasien sekalian. Dan saya doakan mudah-mudahan
usaha para bank sekalian bisa terus tumbuh dan bisa semakin besar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Jasmine, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Arief atas sambutannya dan semangatnya yang luar biasa untuk kita semua. Nah, jadi semoga teman-teman bisa lebih semakin mengenal pajakin lagi, lebih dalam lagi, dan semoga pesan-pesan yang disampaikan bisa jadi motivasi buat kita menjalani webinar hari ini. Dan dengan semangat dan antusiasnya. Eh, Oke, baik. Selanjutnya kita akan eh, materi hari ini itu materi tentang strategi cerdas mengoptimalkan surat keterangan bebas pajak penghasilan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan. Nah, materi ini akan pertama kali akan disampaikan langsung oleh Mas Gofur, baru selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Susan. Kayak gitu. Jadi sebelum kita mulai, boleh nih stay tune di sini teman-teman untuk mendapatkan sertifikat gratis sampai selesai. Nah, selanjutnya boleh nih kita sambut dulu Mas Gofur. Halo Mas Gofur. Suaranya belum terdengar Mas, maaf. Ya, halo Yasmin, selamat Oke. pagi. Halo Mas, pagi Mas. Ya, boleh nih Mas. Gimana nih Mas kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke, Mas, boleh nggak nih cerita sedikit tentang bagaimana sih proses pengajuan SKB PPH yang paling sering bikin wajib pajak ini salah langkah? Boleh cerita sedikit aja nih, Mas. Iya. Oke, ini nggak foto dulu nih kita nih, udah ya? Tadi udah, Mas. Oh Iya. sudah. Oke, Iya. tolong materinya ditampilkan bentar dong Mbak. Mbak Ah, iya. Susah. Ya. Oke, eh, saya langsung ya ini Yasmin ya. Iya, langsung Mas. Oke, Boleh silakan. terima kasih Yasmin. Iya, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman pajakainer semuanya. Semoga senantiasa sehat sehat walafiat lah ya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya tentunya. Dan mudah-mudahan setiap aktivitas yang dijalankan hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah yang tidak hanya nilai tambah secara lahiriah, tidak hanya rezekinya nambah, tapi juga kebahagiaannya juga nambah. Kira-kira begitu ya. Teman-teman Pajakeners, pada pagi hari ini kita membahas tentang surat keterangan bebas gitu ya. Surat keterangan bebas ini apa? Ini salah satu ini ya hal atau pengertian atau ya seperti fasilitas lah ya yang diberikan oleh uh, otoritas pajak, oleh Direktorat Jenderal Pajak, oleh KPP kepada wajib pajak yang berhak begitu. Nah, makanya ini merupakan salah satu daripada hak wajib pajak sehingga kita rasa perlu nih untuk memperdalam, untuk mendalaminya, untuk mempelajarinya. Siapa tahu, oh kita ternyata berhak loh mendapatkan eh, SKB begitu ya. Karena dengan adanya SKB nanti konsekuensinya pasti akan begini-begini dan begini gitu ya. Akan memberikan nilai tambah, akan menjadikan pajak semakin efisien begitu. Eh, Tentunya dengan strategi-strategi yang situ. Nah, pada SKB kali ini, SKB yang kita bahas saat ini adalah SKB untuk jenis pajak PPH, teman-teman semuanya ya. Teman-teman semuanya kita membahas tentang surat keterangan bebas untuk pajak penghasilan. Nah, tentunya ada juga surat keterangan bebas atau SKB untuk PPN ya. Kalau untuk PPN pasti mengacunya kepada jenis barang ya, karena PPN itu pajak yang bersifat objektif, dia merujuk kepada konsumsi atas barang.
Tetapi kalau SKB PPh ini merujuk kepada penghasilan, karena PPh adalah pajak yang bersifat subjektif ya. Jadi penghasilan dalam artian ketika penghasilan kita ternyata nantinya di akhir tahun akan menghasilkan pajak yang lebih besar, maka kita bisa mendapatkan SKB begitu. Itu salah satu yang mendasari adanya SKB. Next, Mbak. Nah, kalau kita berbicara tentang dasar hukum, teman-teman pajak KNS semuanya nanti bisa juga dielaborasi ya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Kemudian juga ada peraturan turunannya, ada peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, ada peraturan Menteri Keuangan Nomor 242, ini yang mengatur tentang tata cara pemberian SKB, output PPh 21, 22, 23. Ada juga PMK nomor 141 tahun 2020. Ada peraturan teknisnya di Perdirjen Pajak nomor 1 tahun 2011 gitu. Tentang tata cara pengajuan. Ini kalau kita sudah berhak, gimana sih cara mengajukannya? Nah, teman-teman bisa melihat di Perdirjen ini untuk lebih lengkapnya. Tapi nanti kita bahas secara ini ya, detail. SKB itu adalah sebuah surat yang diterbitkan oleh DJP yang memberikan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh ya atas transaksi tertentu. Misalnya kalau kita punya SKB, jadi SKB itu bentuknya surat ya teman-teman. Artinya dengan SKB itu kita tidak dilakukan pemotongan atau artinya dengan dilakukan pembebasan, kita nggak dipotong pajak dengan menunjukkan SKB itu kepada pihak ketiga. Dalam hal ini mungkin yang memberikan penghasilan kepada kita atau lawan transaksi kita, yang seharusnya misalnya kita dipotong PPh pasal 23 nih karena ada transaksi sewa menyewa aset gitu ya. Tapi dengan menunjukkan SKB, maka kita tidak akan dipotong PPh pasal 23 begitu. Jadi nggak ada yang dipotong. Jadi yang kita dapatkan uang yang ditransfer ke kita adalah sesuai dengan invoice, pajaknya nggak ada begitu ya, karena kita punya SKB. Nah, SKB ini bersifat preventif ya, bukan restitutif. Artinya memang ya kita harus ini ya melakukan penghitungan terlebih dahulu misalnya, sehingga kita akan bisa melihat oh ternyata kita pada akhir tahun akan lebih bayar nih, maka daripada nanti kita dipotong pajaknya menjadi kredit pajak, maka lebih baik kita minta SKB di depan. Makanya disebut dengan preventif. Itu ya kira-kira pengertian dari SKB. Nah, kenapa kita butuh SKB? Gitu ya. Sistem pajak di Indonesia ini menggunakan sistem self-assessment dan juga ada yang menggunakan withholding tax system. Withholding tax system ini memberikan mandatori, memberikan kewajiban kepada pihak yang membayarkan untuk melakukan pemotongan. Sehingga ketika kita transaksi dengan pihak lain, dengan vendor, kita transaksi dengan lawan transaksi kita, secara aturan pajak kita akan dilakukan pemotongan pajak begitu ya, dengan pajak jenis pajak tertentu misalnya. Nah, sekali lagi meskipun misalnya dalam akhir tahun nanti setelah dihitung-hitung, oh pajak kita kok kegedean yang dipotong ya. Nah, dari hitungan tersebut kira-kira ada sistem tax withholding tax tadi, makanya kita ada sarana untuk mendapatkan atau memperoleh SKB. Tadi ya akibatnya pasti kalau kita nggak ngurus SKB dengan dari hitungan kita bisa lebih bayar. Kalau lebih bayar kan agak repot ya teman-teman pajak KNers. Kita harus ini kalau kita nggak mau mengakui lebih bayar kita, SPT-nya SPT nihil aja lah. Kalau mau mengklaim lebih bayar yang kita punya ya kita harus melaporkan SPT kita lebih bayar. Kalau SPT lebih bayar ya pasti nanti akan dilakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan itu restitusi itu memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman, bisa sampai 1 tahun. Itu untuk pemeriksaannya saja, belum sampai nanti misalnya
Kira-kira yang dikabulkan berapa, kemudian yang dicairkan berapa, sampai pencairan bisa setahun lebih. Nah, dengan adanya SKB, maka kita dapat menghindari yang pertama overpayment. Kemudian yang kedua juga untuk menjaga arus kas kita, arus kas perusahaan kita, arus kas company kita tetap sehat, tetap dalam artian ini ya efisien lah. Kan ada daripada dipotong kan dananya bisa digunakan untuk proses bisnis kita ya, baik untuk operasional maupun untuk modal yang lainnya. Kemudian yang ketiga untuk mengurangi resiko adanya pemeriksaan tadi ya, pemeriksaan pajak. Karena kalau kita nanti mengklaim lebih bayar, restitusi, ya kita akan diperiksa SPT kita. Selanjutnya Mbak, pentingnya SKB bagi wajib pajak ini tadi ya, tujuannya memang untuk membebaskan supaya kita nggak dapat pemotongan. Dengan itu, maka kita akan mendapatkan fresh money, mendapatkan likuiditas kita, sehingga uang itu bisa kita gunakan untuk kegiatan perusahaan kita, baik operasional maupun perusahaan modal yang lain. Nah, dan juga bagi wajib pajak yang pada tahun berjalan sudah dipastikan pada akhir tahun nanti rugi, kan kita bisnisnya kadang-kadang nggak tentu nih ya, teman-teman pajak kadang kita untung, kadang pas nggak bagus pajanya kita rugi, banyak biaya yang kita keluarkan, biaya yang kadang-kadang tidak terprediksi ya, unpredictable expense yang kita keluarkan sehingga kita rugi gitu. Nah, kalau kita rugi di laporan pajak kita menyatakan rugi nih, di laporan keuangan kita laba rugi, kita menyatakan rugi, kemudian kita laporkan dalam bentuk SPT, kita SPT rugi, sudah terlanjur dipotong tuh. Nah, kan sayang, sudah terlanjur dipotong, eh, gimana nih cara mengklaimnya? Karena pasti akan lebih ribet. Nah, makanya ketika kita misalnya pada tahun berjalan, bulan ketiga, bulan keenam setelah mulai tahun ya, mulai tahun pajak gitu, misalnya bulan Maret atau bulan Juni, bahkan mungkin bulan Agustus, September gitu. Kita melihat loh, sampai akhir tahun nanti ini kayaknya perusahaan saya rugi nih. Usaha saya rugi, baik PT, CV maupun orang pribadi ya rugi gitu. Nah, ada fasilitas apa nih? Oh, ada SKB. Ya udah kita mengajukan SKB supaya tidak dilakukan pemotongan yang nantinya menjadi kredit pajak gitu, yang akan semakin tadi membuat membebani kita juga secara keuangan, tapi secara administratif pajak juga kita akan lebih ribet lagi gitu, kalau ada yang dipotong. Selanjutnya Mbak, nah untuk kriteria teman-teman pajak semuanya, kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan ini ada beberapa ya, yang bisa memperoleh, bisa mengajukan SKB, dan nantinya SKB ini bisa menjadi dokumen surat bagi teman-teman yang mau dilakukan pemotongan oleh pihak lain atau kawan transaksi, teman-teman bisa menunjukkan, nih aku punya SKB, jadi jangan dipotong. Nah, nanti bagi yang memberikan penghasilan juga tidak salah kalau tidak memotong karena sudah ada SKB. Kalau tidak ada SKB pasti tetap akan dipotong gitu. Dia nggak mau tahu tuh kita mau rugi atau apa, lawan transaksi pasti bilang, lah kewajiban saya kan memotong. Yang pertama kriterianya adalah wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan berutang pajak penghasilan karena pertama mengalami kerugian fiskal ya. Jadi kan misalnya secara komersil, secara accounting komersil kita uh, untung nih, tapi untungnya nggak banyak. Tapi setelah kita lakukan penyesuaian fiskal positif maupun negatif, kita cek nih, sesuai pasal 6, pasal 9, Undang-Undang PPh, kita cek, oh ternyata secara fiskal laporan keuangan kita rugi. Nah, itulah yang kriteria pertama yang bisa mengajukan SKB PPh. Misalnya wajib pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi itu kan uh, belum dapat penghasilan ya, belum ada penyerahan, belum ada penjualan. Kemudian wajib pajak yang sampai pada tahap produksi komersil, jadi masih berproduksi tapi belum menghasilkan secara komersil. Kemudian mengalami peristiwa yang berada di luar kemampuan atau force majeure, misalnya force majeure itu misalnya ada bencana alam, kemudian tapi kita nggak berharap ini ya, tapi ini kan kita tidak tahu ini
insidentil yang bisa mengakibatkan usaha kita mengalami kerugian. Nah, dengan rugi itu kita bisa mengajukan surat keterangan bebas atau SKB. Berikutnya, yang berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, ya. Misalnya kan kita mengenal di pajak itu ada fasilitas kompensasi kerugian fiskal. Jadi kerugi fiskal tahun ini bisa dikompensasi dengan keuntungan tahun berikutnya. Dan itu uh, bisa dilakukan selama 5 tahun gitu ya teman-teman pajakeners. Jadi kita misalnya tahun pajak 2025 ini untung, ada kerugian tahun pajak 2021, 2022. Nah, rugi-rugi itu bisa kita jadikan sebagai pengurang keuntungan di 2025. Nah, ini salah kriteria yang kedua ya. Ketika ada wajib pajak yang kondisinya mengalami kerugian, bisa melakukan kompensasi atas rugi-rugi tahun-tahun sebelumnya, meskipun tahun ini kita ada keuntungan misalnya, rugi tahun sebelumnya bisa kita kompensasi dan nanti menjadi rugi. Nah, itu bisa juga nanti teman-teman mengajukan apa yang disebut dengan surat keterangan bebas tadi. Yang berikutnya, pajak penghasilan yang telah dibayar lebih besar daripada pajak penghasilan yang akan terutang. Nah, ini ketika kita tahun berjalan itu kan ada beberapa jenis pajak, teman-teman ya. Ada PPh pasal 25 yang merupakan PPh angsuran, angsuran bulanan itu ya yang dibayarkan. Itu juga akan menjadi kredit pajak. Kemudian teman-teman juga pas transaksi dipotong oleh lawan transaksi, penghasilannya dipotong pajak gitu. Nah, ini bisa jadi nanti pada akhir tahun kita dihitung, oh pajak yang kita bayarkan ini lebih besar nih daripada pajak yang terutang menurut hitungan kita secara akumulatif setahun. Nah, ketika pajak penghasilan yang telah dibayar ini lebih besar, maka itu akan menjadikan kondisi kita lebih bayar. Nah, kondisi ini juga menjadi salah satu kriteria yang bisa menjadi alasan untuk wajib pajak itu mengajukan SKB. Oke, kemudian berikutnya wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak yang bersifat final dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan. Kita mengenal juga istilah penghasilan yang pajaknya bersifat final, gitu ya teman-teman pajakeners. Ketika kita usaha, misalnya usaha yang final itu apa ya contohnya? Tadi itu misalnya kita UMKM, kan itu PPh-nya final ya, 0,5%. Nah, kalau itu kita bisa mengajukan yang namanya surat keterangan. Ada juga penghasilan dari final misalnya jasa konstruksi. Jasa konstruksi kan itu sudah final ya. Nah, kemudian penghasilan final lainnya nanti bisa dilihat di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Ketika kita hanya mendapatkan penghasilan yang sifatnya final, sudah dipotong pajaknya, maka atas pajak-pajak tertentu kita juga bisa mengajukan SKB dalam hal ini supaya kita tidak ada kelebihan pajak. Karena kalau final itu nanti laporan tahunan kita kan cukup melaporkan tanpa adanya pajak yang perlu dibayar lagi ya. Tapi ketika ada yang dipotong, itu akan menjadikan kelebihan bayar pastinya. Nah, itu yang kriteria yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya, permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pungutan pajak yang penghasilannya tidak berlaku terhadap potongan pajak yang sifat final tadi ya. Nah, teman-teman, kriteria-kriteria ini tadi yang bisa mengajukan atau memohon diberikan surat keterangan bebas atau SKB. Berikutnya Mbak Susan. Nah, untuk jenis-jenis surat keterangan bebas dan seterusnya saya serahkan ke Mbak Susan lah ya. Kalau yang ngomong tadi sudah Mas Arief, terus saya kok cowok semua gitu kan nggak enak dilihat juga lama-lama kan. Mbak Susan, silakan dilanjutkan Mbak untuk materi webinar kita jenis-jenis pajak, jenis-jenis SKB dan berikutnya. Baik, Sebelum saya serahkan ke Mbak Susan, terima kasih ya waktunya yang diberikan ke saya.
teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Silakan Mbak Susan, dilanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak Gofur. Baik, teman-teman, Ibu Bapak semua. Jadi, eh, mulai dari slide ini akan saya yang bahas. Jadi di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis surat keterangan bebas. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa pada materi hari ini yang kita bahas itu adalah SKB PPH atau pajak penghasilan. Yang dimana itu terdiri dari tiga, itu ada SKB PPH pasal 21, SKB PPH pasal 22 dan 22 impor, dan yang ketiga ada SKB PPH pasal 2326. Nah, untuk SKB PPH pasal 21 sendiri ini terkait dengan pemotongan PPH atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi seperti imbalan, imbalan jasa, honorarium, dan juga gaji. Kemudian yang kedua ini kan ada SKB PPH pasal 22 dan 22 impor, yang dimana itu terkait dengan pemotongan PPH dalam transaksi seperti impor barang atau penjualan barang kepada bendahara pemerintah dan BUMN atau BUMD. Dan yang ketiga ini ada SKB PPH pasal 2326, yang dimana SKB ini yang paling sering diajukan oleh wajib pajak badan, hmm, meliputi PPH atas penghasilan modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan. Contohnya itu ada jasa manajemen, ada jasa konsultan, sewa selain tanah dan bangunan, dividen, bunga, dan royalti. Nah, teman-teman jangan lupa juga saat mengajukan permohonan harus diteliti juga dalam memilih jenis PPH yang relevan dengan transaksi teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, kita masuk ke masa berlaku surat keterangan bebas. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa masa berlaku SKB ini sangat penting karena untuk kita ketahui karena SKB ini mereka berlaku sejak tanggal diterbitkannya hingga akhir tahun pajak yang bersangkutan. Artinya, SKB yang diterbitkan di pertengahan tahun hanya berlaku untuk sisa tahun tersebut. Jadi dia tidak dalam 12 bulan itu. Nah, segala pemotongan atau pemungutan yang telah terjadi sebelum tanggal penerbitan SKB ini tetap harus dilakukan oleh pihak pemotong ataupun pemungut. Namun SKB ini tidak berlaku surut. Jadi untuk misal SKB ini terbit pada bulan Mei. Maka untuk transaksi dari Januari sampai bulan April itu kita tidak bisa menggunakan SKB. Nah, terkait proses penerbitan ini, Direktorat Jenderal Pajak mereka memberikan keputusan atas permohonan SKB itu waktu maksimalnya 5 hari kerja sejak bukti penerimaan permohonan diterbitkan. Nah, kalau misalkan dalam 5 hari kerja DJP tidak memberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap disetujui secara otomatis atau automatic approval. Nah, untuk permohonan yang disetujui secara otomatis, DJP wajib menerbitkan SKB dalam waktu maksimal 2 hari kerja setelah batas waktu 5 hari kerja yang sudah terlewati itu. Boleh di next? Oke. Hmm. Sekarang kita masuk ke persyaratan dan dokumen yang diperlukan. Nah, jadi untuk mengajukan SKB ini, wajib pajak harus memenuhi persyaratan administratif dan melengkapi dokumen-dokumennya. Dan ini teman-teman perlu gitu-gitu ya, karena banyak banget SKB ini akhirnya dia ditolak ketika pengajuannya karena memang beberapa persyaratan dan dokumennya ternyata tidak lengkap. Nah, jadi yang pertama syarat utamanya itu adalah telah menyampaikan SPT tahunan PPH tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukannya permohonan, yang dimana ini menjadi bukti bahwa teman-teman wajib pajak ini patuh atas administratif dasar yang ada sebelum melakukan pengajuan SKB. Kemudian eh, yang kedua itu ada dokumen permohonan SKB itu sendiri yang memuat perhitungan pajak penghasilan yang diperkirakan akan terutang di tahun berjalan. Nah,
itu ada peredaran usaha dan luar usaha dalam 1 tahun pajak itu. Yang kedua ada biaya fiskal tahun berjalan dan perkiraan fiskal dalam 1 tahun pajak kecuali bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan neto. Yang ketiga ada perkiraan PPh yang akan terutang dalam 1 tahun pajak. Yang keempat ada PPh yang telah dipotong atau dipungut atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan. Yang kelima, itu ada perkiraan PPh yang akan dipotong atau dipungut atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan. Nah, jadi intinya kita harus memproyeksi terlebih dahulu laba rugi dari PPh terutang kita untuk meyakinkan pihak DJP bahwa PPh terutang kita ini akan nihil atau lebih kecil daripada yang sudah dipotong. Tuh, boleh dilanjut? Oke, kita masuk ke tata cara pengajuan surat keterangan bebas itu sendiri. Nah, jadi untuk pengajuan permohonan pembebasan PPh ini, saat ini yang diutamakan itu adalah menggunakan portal wajib pajak atau Cortex DJP, karena itu adalah cara yang paling efisien. Namun, jika teman-teman dirasa kesulitan pada saat pendaftaran SKB melalui DJP, teman-teman bisa melakukan permohonan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan. Dan teman-teman bisa juga melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Nah, jadi perlu di notes juga teman-teman bahwa wajib pajak yang mengajukan permohonan atas SKB ini baik secara elektronik maupun secara langsung itu wajib memenuhi persyaratan penerbitan surat keterangan fiskal atau SKF. Nah, di sini saya akan singgung sedikit mengenai SKF di slide berikutnya. Boleh dilanjut? Oke. Oke, jadi kenapa sih kita perlu bahas SKF sedikit? Karena surat keterangan fiskal atau yang sering kita sebut SKF ini merupakan salah satu prasyarat penting untuk pengajuan SKB supaya disetujui. Nah, jadi uh, wajib pajak memerlukan untuk wajib pajak yang belum memiliki SKF ini dapat mengajukan permohonan secara elektronik kepada DJP melalui Cortex wajib pajak teman-teman. Bisa juga melalui laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP dan juga bisa melalui kontak center. Nah, tapi kalau misalkan dalam 3 cara ini teman-teman masih merasa kesulitan, teman-teman bisa mengajukan surat keterangan fiskal ini secara tertulis. Misal teman-teman bisa langsung datang ke kantor KPP terdekat untuk melakukan konsultasi secara langsung untuk pembuatan SKF ini, atau sama seperti tadi bisa melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir, dan sebagainya. Oke, boleh di next. Oke, jadi untuk wajib pajak yang memang yang untuk wajib pajak yang dapat diberikan surat keterangan fiskal itu, mereka punya ketentuannya, pihak DJP ini punya ketentuannya sendiri, yaitu di mana mereka akan memberikan SKF untuk wajib pajak yang telah menyampaikan SPT pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir. Dan eh, surat pemberitahuan masa pajak PPN untuk 3 masa pajak terakhir, yang dimana yang hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari teman-teman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua, mempunyai utang pajak atau mempunyai utang pajak atas keseluruhan pajak tersebut yang telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana yang diatur pada pasal 9 ayat 22.
Dan yang ketiga, itu di mana wajib pajak tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Oke, eh, kita kan tadi sudah bahas ya kalau misalkan untuk pembuatan SKB sendiri itu kita perlu SKF dan gimana sih cara pengajuan SKB itu sendiri melalui Cortex. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tata caranya. Boleh dibantu untuk next? Oke, jadi teman-teman tentunya yang pertama yang teman-teman harus lakukan itu adalah login ke portal wajib pajak teman-teman dulu. Akses melalui HTTP Cortex dan teman-teman masukin ini ke teman-teman dan juga kata sandinya. Kemudian teman-teman klik login, boleh? Oke, nah jangan lupa untuk diimpersonate ke wajib pajak badan karena kan kita itu nanti ketika masuk ke dalam Cortex itu kita melalui Cortex direktur, Cortex pengurus. Nah itu jangan lupa untuk dipindahin terlebih dahulu ke Cortex badan perusahaan teman-teman. Nah, oke, boleh, Gusti. Next. Oke. Nah, jadi setelah nanti masuk ke bagian korteks badan, teman-teman bisa pilih bagian layanan wajib pajak yang ada di sebelah kanan. Nanti teman-teman pilih di bagian layanan administrasi. Dan nanti teman-teman akan buat permohonan layanan administrasi. Nah, di dalam sini nanti teman-teman akan ada banyak opsional dan teman-teman akan memilih salah satu aja ya karena untuk kebutuhan teman-teman yaitu untuk SKB ini boleh di next. Oke, nah nanti ketika teman-teman sudah mengklik bagian buat permohonan layanan administrasi, nanti teman-teman jangan lupa untuk klik terlebih dahulu di nomor penunjukan. Nah nanti tuh dia akan otomatis ada nomor penunjukan setelah teman-teman klik di bagian buat permohonan layanan mandiri. Nah nanti di eh, sebelum kita masuk ke kategori suplayanan, teman-teman nanti di tombol pencarian cari dulu untuk SKB PPH dan itu kodenya adalah AS-19 dan ini kan ketika kita klik AS-19 ini ada bermacam-macam SKB SKB. Nah, untuk SKB PPH ini, teman-teman memilih kode AS-19-01 yang dimana itu adalah SKB PPH pasal 2122 selain impor, pasal 22 dan juga pasal 23. Nah, kalau misalkan teman-teman mau buat permohonan SKB yang lain, ini ada 5 jenis lainnya. Ada SKB PPH pasal 22 atas impor emas batangan untuk ekspor perhiasan, ada juga realisasi ekspor impor, pemotongan PPH atas bunga deposito, ada juga untuk PPH atas penghasilan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, tapi karena hari ini kita topiknya adalah SKB untuk PPH, maka teman-teman pilih yang kode 01. Boleh di Gus 19-01 tadi itu memang akan cukup lama loadingnya, tapi teman-teman tungguin aja. Kalau misalkan teman-teman udah tungguin tapi ternyata belum muncul juga, teman-teman bisa reload dan mm, jangan lupa kalau misalkan kita udah pencet di SKB, kita pasti akan langsung balik ke alur, kita langsung ke alur kasus ini. Jadi memang nunggunya agak cukup lama karena memang loadingnya berat ya Cortex ini. Tapi dari sinilah kita akan melakukan pengajuan SKB ini. Tuh, nanti kita pilih yang bagian alur kasus dan nanti di sini akan muncul juga alasan permohonan wajib pajak. Untuk prioritasnya, teman-teman saya sih lebih rekomendasikannya tinggi karena supaya prosesnya itu lebih cepat. Supaya prosesnya itu lebih cepat. Dan nanti
ketik, oke, Gus boleh dilanjut. Oke, nanti teman-teman scroll aja ke bawah, nanti ada beberapa data yang memang teman-teman harus isi. Nah, nanti di bagian informasi permohonan ini, teman-teman sesuaiin aja dengan kebutuhan teman-teman dan jangan lupa untuk dicek juga apakah data-data ini sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Misal, eh, teman-teman siapa tahu salah ngeklik nih pada bagian tahap awal di layanan administrasi, teman-teman malah ngetiknya untuk si hak tanda bangunan. Padahal sebenarnya si pelayanan NIPIL ini adalah untuk si PPh pasal 21, 22 impor, dan 23. Oke, boleh di next. Oke, ini memang cukup banyak yang harus diisi, jadi teman-teman memang harus cukup teliti juga, dan nanti akan ada banyak hmm, pilihan yang harus kita pilih. Teman-teman bisa sesuaikan aja dengan uh, keinginan sesuai dengan permohonan teman-teman seperti apa nih. Misal nanti kan ada penghasilan, nah nanti itu akan muncul nih atas PPh apa, atas PPh pasal 21, 22, 22 impor atau atas impor atau perolehan atau PPh 23. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja PPh yang ingin diajukan SKB-nya oleh teman-teman. Oke, boleh di next, Gusti. Oke, nah nanti di bagian bawah itu ada pilihan alasan permohonan pembebasan pemotongan. Nah, ini diantaranya ada mengalami kerugian fiskal, berhak melakukan kompensasi PPh yang telah dibayar, penghasilan wajib pajak karena dikenakan pajak final. Ini untuk teman-teman yang masih UMKM. Nah, nanti untuk di tahun pajak sendiri, teman-teman bisa pilih untuk tahun pajak 2000 berapa. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa untuk yang mengalami kerugian fiskal itu untuk wajib pajak yang di mana masih baru berdiri dan masih dalam tahap investasi, kemudian juga belum sampai pada tahap produksi komersial dan juga masih mengalami saat masih mengalami peristiwa yang berada di luar kemampuan, misal tadi ada bencana alam dan sebagainya. Boleh di next. Oke, di detail permohonan ini teman-teman juga eh, akan ditanyakan mengenai alasan mengalami kerugian fiskal apabila eh, teman-teman memang mengalami kerugian fiskal, maka jadi pada tiga kondisi ini wajib pajak baru berdiri dan masih dalam investasi ini teman-teman harus isi, dan nanti itu filternya akan muncul, teman-teman sesuai aja dengan kebutuhan perusahaan teman-teman. Boleh di next, Gus. Oke, jadi detail permohonan atas dokumen yang dipersyaratkan, teman-teman submit nih di bagian dokumen yang dipersyaratkan. Nah, nanti eh, teman-teman akan unggah dokumen perhitungan pajak penghasilan untuk tahun pajak yang diajukan, dokumen pendukungnya yang tadi sudah saya sebutkan, dan nanti untuk detail dokumen ini teman-teman ada pilihannya juga, ada ada nama jenis dokumen, data-data yang harus teman-teman isi sebelumnya. Nah, nanti ketika teman-teman sudah selesai mengisi pada bagian dokumen yang dipersyaratkan ini, teman-teman akan langsung klik simpan, dan nanti kalau misalkan berhasil, teman-teman akan mendapat notifikasi hijau nih. Ini sukses, dokumen successfully upload. Oke, boleh di next, Gus. Oke, nah nanti eh, setelah teman-teman mengupload perhitungan perpajakan, teman-teman kan juga harus upload dokumen pendukungnya. Nah, dokumen pendukungnya ini sebagai uh,
informasi tambahan nih atas permohonan dari teman-teman. Nah, nanti eh, jangan lupa juga untuk sampaikan di contoh dokumen pendukung kalau misalkan alasan, misal teman-teman memilih alasan kompensasi kerugian fiskal, maka teman-teman harus cantumin nih perhitungan dari kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya tuh gimana, dan jangan lupa untuk upload juga SPTP lanjut. Apa sih? Oke, nah nanti setelah teman-teman udah selesai melakukan pengisian data dari atas sampai bawah dan sudah sukses juga, nanti di bawah itu akan ada pernyataan wajib pajak. Nah, pernyataan wajib pajak ini nanti teman-teman harus centang dan nanti ketika eh, pilih kota atau kabupaten, teman-teman sesuaikan dengan domisili teman-teman. Nah, nanti ketika sudah selesai, teman-teman akan klik simpan dan akan ada notif hijau ini sukses. Oke, boleh di next. Oke, nanti teman-teman akan masuk ke taxpayer tax clearance ini. Nah, nanti teman-teman checklist aja ini. Tapi pada tahapan ini sistem sudah otomatis sih, sudah otomatis tercentang. Dan nanti klik refresh aja untuk melihat yang teman-teman udah isi sebelumnya tuh bagaimana. Oke, boleh di next. Oke, nah nanti ketika pembuatan dokumen permohonan ini, eh, tadi kan ada di bagian atas ya, teman-teman, bila dokumen tersebut itu berhasil di save dan berhasil di save, nanti akan muncul kolom yang dimana isinya itu adalah create PDF dan sign. Nah, nanti di bagian create PDF ini teman-teman isi juga, dan kalau bisa untuk kalau misalkan teman-teman memang urgent, teman-teman pilihnya langsung segera gitu. Nah, nanti eh, teman-teman langsung klik simpan setelah teman-teman ngisi di bagian buat formulir dokumen ini setelah create PDF. Boleh dilanjut. Oke, nah nanti ketika teman-teman udah klik simpan, nanti kolom pada bagian create PDF tadi itu akan berubah. Jadi ada download dan juga preview. Nah, nanti ketika teman-teman mau lihat terlebih dahulu dokumennya, teman-teman bisa review dulu, dan kalau misalkan mau download bisa. Dan nanti teman-teman langsung masukin, langsung klik bagian sign, dan nanti teman-teman masukin eh, NIK NIK-nya, kemudian dengan signer password parafrase akun Cortex teman-teman. Dan nanti teman-teman langsung klik bagian simpan. Oke, boleh dilanjut. Oke, nah jadi di langkah terakhir ini teman-teman ada proses pengiriman dokumen, nanti teman-teman klik submit, dan nanti ketika teman-teman klik submit, ini artinya data teman-teman, kasus teman-teman ini sedang diproses. Nah, nanti ketika eh, teman-teman klik bagian submit, teman-teman akan menerima BPS sebagai bukti pengajuan permohonan. Nah, nanti selanjutnya teman-teman tinggal nunggu proses aja nih dari pihak KPP. Nah, untuk persetujuan maupun penolakannya akan dikirimkan ke Cortex teman-teman, di mana teman-teman mengajukannya. Boleh di next. Oke, nah nanti eh, untuk teman-teman cek nih pengajuan teman-teman itu sudah di submit, yang sudah disubmit sudah di ACC atau belum. Nah, nanti teman-teman bisa langsung cek ke bagian notifikasi di bagian lonceng, atau teman-teman bisa bisa masuk ke bagian portal saya, dokumen saya. Nah, nanti teman-teman bisa unduh status
SKB teman-teman, atau nanti teman-teman bisa juga melalui layanan administrasi, dan nanti kan ada dua pilihan nih, ada permohonan telah selesai dan daftar fasilitas selesai. Kalau misalkan pengajuan SKB teman-teman selesai disetujui, maka nanti status SKB teman-teman itu ada di bagian daftar fasilitas saya. Nah, perlu diingat juga bahwa keputusan untuk SKB ini maksimal 5 hari kerja. Nah, kalau misalkan sudah 5 hari kerja belum ada progres dari Kortex teman-teman, maka itu nanti akan disetujui secara otomatis dengan eh, 2 hari kerja setelah, dengan ketentuan 2 hari kerja, surat tersebut akan sampai di teman-teman setelah 5 hari kerja, setelah 5 hari kerja yang sebelumnya, pengajuan sebelumnya. Oke, boleh di next. Nah, jadi teman-teman perlu tahu juga resiko dan kesalahan umum dari SKB ini. Nah, jadi eh, kalau misalkan proyeksi kerugian atau PPh terutang itu tidak didukung oleh data yang valid, maka DJP itu akan menolak permohonan SKB teman-teman. Nah, jadi kemudian kalau misalkan teman-teman ketika penyampaian SPT tahunannya itu nggak lengkap atau belum lapor 2 tahun terakhir, maka teman-teman nggak lolos pembuatan surat keterangan fiskal. Karena kan surat keterangan fiskal ini juga kita butuhin ya teman-teman untuk pembuatan SKB ini. Nah, kemudian data di permohonan ini ternyata nggak sinkron dengan e-faktur ataupun ibu kota teman-teman. Nah, jadi atas ketidaksesuaian ini, DJP juga nantinya akan minta klarifikasi yang dimana hal tersebut dapat memperlambat proses pengajuan SKB teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman udah punya nih SKB, tapi teman-teman belum sampaikan kepada eh, pihak pemotong ataupun pemungut PPh, jadi mereka akan tetap potong PPh teman-teman sebesar tarifnya. Jadi si SKB ini tidak berlaku. Jadi teman-teman hitungnya tetap harus bayar. Dan kemudian ingat juga bahwa menggunakan SKB untuk transaksi yang bersifat final ini, itu pelanggaran dan itu bisa dikenakan sanksi. Oke, boleh dilanjut. Oke. Untuk tips strategis mengoptimalkan SKB ini ada 3 tahapannya teman-teman. Jadi ada fase persiapan administratifnya dulu, baru kedua itu ada pengajuan pemrosesan dan fase pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Nah, jadi untuk fase persiapan administrasinya, teman-teman jangan lupa lapor SPT tahunan dan pastikan teman-teman juga tidak memiliki utang pajak dan jatuh tempo supaya teman-teman lolos SKF juga. Dan kemudian jangan lupa untuk siapin dokumen pendukung yang kuat untuk proyeksi laba rugi teman-teman. Dan buat tax planning dan analisis cash flow teman-teman untuk memproyeksikan kebutuhan SKB teman-teman dan besarnya potensi kerugian ataupun kompensasi yang bisa diberikan. Kemudian pada tahap kedua ini kan ada fase pengajuan dan pemrosesan. Nah, tadi kan sudah sempat saya singgung bahwa SKB ini hanya bisa dilakukan eh, ketika memang terbit di bulan Mei, maka yang bisa digunakan itu ada bulan Mei ke depannya. Untuk ke belakangnya itu tidak bisa digunakan. Maka usahakan untuk mengajukan SKB ini di awal tahun, karena semakin besar juga potensinya untuk teman-teman untuk bisa ngejaga cash flow perusahaan teman-teman. Dan jangan lupa untuk rekonsiliasi juga data transaksi dari DJP, baik dari e-faktur ataupun e-bukot. Nah, untuk fase ketiga, fase pengawasan dan evaluasi berkelanjutan ini, selalu sampaikan eh, selalu sampaikan kepada pihak pemotong ataupun pemungut bahwa teman-teman ini punya SKB, jadi teman-teman tidak akan dipotong, tidak eh, pihak pemotong juga tidak perlu melakukan pemotongan atas PPh teman-teman. Dan juga monitoring terus output sepanjang tahun, dan jangan lupa untuk evaluasi kebutuhan surat keterangan bebas setiap tahun. Oke, boleh di next, Gusti. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kita sudah
selesai membahas strategi cerdas mengoptimalkan surat keterangan bebas mulai dari dasar hukum tadi yang sudah sempat dijabarkan oleh Pak Gofur, manfaat cash flow, kriteria wajib pajak, hingga langkah teknisnya ketika kita melakukan pengajuannya via Cortex. Nah, jadi teman-teman ingat juga bahwa SKB ini adalah instrumen preventif untuk menjaga cash flow dan efisiensi perpajakan teman-teman. Kuncinya adalah di kepatuhan, persiapan data, dan pengajuan SKB yang tepat waktu. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Wah, baik. Terima kasih banyak Mbak Susan ya atas penjelasannya yang super duper insightful dan mudah banget dipahami. Dan rasanya makin tercerahkan nih soal SKB ini nih. Ya nggak teman-teman? Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, izinkan saya nih untuk menyampaikan nih jika teman-teman merasa materi hari ini tuh bermanfaat dan membuka wawasan baru, nih boleh banget nih kami minta dukungannya untuk memberikan review bintang 5 di App Store dan ataupun di Play Store untuk aplikasi kami Pajakin. Dan kenapa sih penting untuk review bintang 5? Untuk aplikasi kami karena ulasan positif dari kalian untuk aplikasi kami itu akan akan menimbulkan orang-orang bakal lebih banyak kenal sama kita nih kayak gitu. Jadi otomatis yang pakai akan banyak. Terus jadinya kami juga lebih akan semangat untuk mengadakan webinar-webinar gratis seperti hari ini. Kayak gitu. Dan untuk linknya sudah dikirimkan di kolom chat Zoom oleh tim kami. Boleh banget nih di review ya teman-teman. Nih kami berikan waktu 1 menit nih untuk teman-teman nge-review aplikasi kami bintang 5. Kayak gitu. Oke, sudah ya. Wah, terima kasih banyak nih teman-teman atas dukungan dan partisipasinya. Oke, ini selanjutnya sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua nih, yaitu sesi kuis. Nih, jadi kuis ini juga akan ngetes kalian nih. Kalian tadi tuh fokus enggak nih dengerin materi yang disampaikan Mbak Susan. Oke. Nah, jadi aturannya saya akan hitung mundur dan nanti teman-teman klik raise hand di Zoom. Nah, nanti yang tercepat untuk raise hand akan terpilih untuk menjawab kuis kayak gitu. Nah, jadi tapi kalau misalnya sudah raise hand sebelum dihitung mundur, itu akan otomatis dieliminasi ya teman-teman. Jadi mohon bersabar sedikit. Oke, eh boleh oke ya, saya hitung ya. 3, 2, 1. Wah, sudah ramai sekali nih. Wah, antisipasinya keren. Oke, sebentar ya. Wow, sudah siap sekali nih kalian. Oke, untuk Bapak Ardiansyah Bahmur, ada Bapak? Halo, Iya, halo. Bapak Ardiansyah. Oke, Halo. halo Pak. Iya, Bu. Oh iya, sudah Iya, siap ya untuk mengikuti kuis pertama untuk webinar sudah, hari ini? sudah siap. Oke, oke deh. Saya bacakan dulu ya pertanyaannya, nanti boleh dijawab. Jadi kuisnya itu ada wajib pajak dapat mengajukan SKB apabila A. Punya omset besar tetapi ingin menekan beban pajak. B. Dipastikan tidak ada terutang PPh karena mengalami rugi fiskal atau masih memiliki kompensasi rugi. C. Tidak ingin dilakukan pemeriksaan oleh DJP. D. Sedang mengikuti program pengampuan pajak. Kira-kira jawabannya apa nih, Bapak Ardiansyah? B, Pak.
Dipastikan tidak akan Wah, berulang. oke. Iya, Benar sekali nih Bapak jawabannya. Oke, jadi untuk iya, ngeklaim hadiahnya, Bapak boleh untuk follow Instagram Pajakin, terus buat Instagram Story dan tag IG Pajakin. iya. Iya, Baik, makasih. untuk mengklaim hadiahnya. Iya, selamat ya Bapak. Ya, Oke, makasih. kita ya sama-sama. Baik, kita lanjut ke kuis selanjutnya. Boleh nih teman-teman untuk raise hand lagi setelah saya itu mundur. Ya, oke siap teman-teman. 3, 2, 1. Wah, sudah banyak sekali nih yang excited untuk jawab kuis kedua. Bentar ya. Oke, oke untuk Ibu Alfiranda Sutra, apakah hadir? Ibu Alfiranda, oh Alfindra, sorry, Alfindra. Oh Bapak Mas Alfindra. Oke, sudah siap ya untuk menjawab kuis kedua? Sudah. Oke, oke, izinkan saya membacakan kuisnya ya. Siap, Bu. Oke, nih. Salah satu manfaat utama SKB bagi wajib pajak adalah A. Mengurangi tarif PPh badan secara permanen. B. Menghindari overpayment akibat pemotongan dan pemungutan PPh. C. Menghapus kewajiban menyampaikan SPT massa. D. Meningkatkan omset perusahaan secara otomatis. Nih kira-kira jawabannya apa nih, Mas D, Bu. Alvindra? Menghindari overpayment akibat pemotongan atau pemungutan PPh. B. Oke, betul sekali nih, Mas. Selamat ya. Jadi untuk mengklaim hadiahnya, boleh untuk follow Instagram Pajakin, buat Instastory mengenai kegiatan webinar hari ini, dan jangan lupa untuk tag IG kami juga. Dan silakan DM Instagram kami juga. Oke, oke, selamat ya, Mas Alvinta. Oke, oke, untuk selanjutnya kuis terakhir nih teman-teman. Boleh nih saya hitung mundur, nanti langsung raise hand aja. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Wow, udah banyak nih yang excited. Sebentar ya. Oke, untuk Ibu Fitriani. Halo, Ibu. Apakah hadir Ibu Fitriani? Halo? Halo, Ibu Fitriani bisa mengaktifkan mic? Halo? Oke, baik. Karena Ibu Fitriani tidak menjawab nih, kita langsung aja peserta lain nih. Kita cari peserta lain yang lebih siap lagi untuk menjawab kuis ketiga hari ini. Oke, ini saya hitung mundur lagi ya. Ayo teman-teman, siap-siap. 3, 2, 1. Oke, oke.
Untuk Bapak Eko Nugroho, maaf. Ya, Apakah hadir, Bapak hadir, Eko? hadir, Oke, hadir, Bapak Bu. siap ya untuk kuis ketiga kita hari ini. Ya, Oke, baik. Akan saya bacakan kuisnya. Boleh di next. Oke, nih pertanyaannya itu ada wajib pajak dapat mengajukan surat keterangan bebas atau SKB apabila dalam tahun pajak berjalan diperkirakan tidak akan terhutang PPh. Salah satu kondisi yang memenuhi syarat tersebut adalah A. Wajib pajak mengalami peningkatan omset signifikan. B. Wajib pajak memiliki kompensasi kerugian fiskal yang masih dapat diperhitungkan. C. Wajib pajak memperoleh penghasilan yang sepenuhnya bersifat final. D. Wajib pajak belum pernah menyampaikan SPT tahunan. Kira-kira jawabannya apa nih, Pak Eko? B. Wajib pajak memiliki kompensasi kerugian fiskal yang masih dapat diperhitungkan. Oke, tepat sekali nih Pak jawabannya. Selamat ya Pak, sudah menangkan kuis ketiga kita hari Ya. ini. Nah, jangan lupa untuk mengklaim hadiahnya. Jangan lupa untuk follow Instagram Pajakin, lalu membuat Instastory mengenai kegiatan hari ini, dan tag IG Pajakin. Dan silakan untuk DM kami ya, Pak. Wah, sekali lagi selamat ya untuk para peserta yang sudah memenangkan kuis. Yaitu ada Bapak Ardiansyah, Bapak Alfiranda, dan Bapak Eko. Selamat ya, Bapak. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membacakan nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Gform, yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang, yang akan langsung dijawab langsung oleh Mbak Susan. Apakah Mbak Susan siap nih untuk melakukan sesi tanya jawab hari ini? Udah siap dong. Oke deh. Oke, sebentar. Saya bacakan ya. Untuk pertanyaan pertama, ada dari Bapak Waliono. Nah, pertanyaannya kayak gini nih Mbak Susan. Transaksi apa saja yang bisa mendapatkan SKB? Nah, kira-kira apa nih Mbak? Oke, terima kasih untuk Pak Walyono. Nah, jadi kebetulan hari ini kan kita materinya adalah SKB PPH, yang dimana tadi ada tiga nih, PPH 21, 23, 22 tas impor dan non-impor. Nah, di luar dari PPH itu, teman-teman juga ada yang namanya SKB final pasal 4 ayat 2, itu adalah untuk eh, pengalihan harta. Itu adalah untuk pengalihan hak atas tanah dan juga bangunan. Nah, nanti ada juga yang terakhir itu adalah SKB PPN. Nah, tapi eh, dalam hal ini juga perusahaan dengan operasi eh, objek pajak PPH-PPH tadi diperbolehkan untuk mengajukan SKB PPH dengan beberapa persyaratan tadi yang sudah disampaikan, bahwa dengan alasan untuk menghindari kelebihan bayar, untuk menjaga arus kas, dan juga untuk menghindari potensi pemeriksaan pajak. Nah, tapi untuk objek PPH tersebut tidak semerta-merta bisa diajukan SKB. Tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Misal, teman-teman mau ngajuin SKB PPH 23, yang dimana perusahaannya itu mengalami rugi fiskal, sehingga jika dipotong PPh tiga akan menyebabkan lebih bayar. Nah, terus untuk SKB PPh satu, misal itu kan hanya untuk tenaga ahli yang dibayar oleh lembaga pemerintah, itu nggak bisa menggunakan SKB ini. Kurang lebihnya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mbak Susan atas jawabannya nih untuk pertanyaan dari Bapak Waliono. Oke nih,
Pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Anik Handiani, yaitu ada apakah SKB bisa diterima oleh WP pada tahun berjalan? Karena kemarin bagian admin kami sudah membuat perhitungan untuk PPh pasal 25 karena diperkirakan akan lebih bayar. Nah, dikarenakan penjualan kita di tahun ini menurun. Terima kasih. Kayak gitu Mbak pertanyaannya nih, kira-kira gimana nih jawabannya? Oke, jadi SKB ini kan bisa digunakan ketika memang sudah terbit secara resmi oleh DJP dan mengacu pada masa berlaku yang tertera pada surat tersebut. Jadi untuk eh, SKB misal SKB atas pembebasan potongan output PPh 21, 22, dan 3 ini dapat digunakan memang ketika SKB ini sudah terbit. Nah, dengan demikian ketika di tahun berjalan itu wajib pajak dapat melakukan permohonan terlebih dahulu SKB tersebut. Nah, tapi ketika SKB-nya itu terbit sebelum ketika SKB-nya itu udah terbit sebelum dengan tahun sebelum ketika SKB-nya itu terbit, teman-teman itu hanya bisa menggunakan untuk masa pajak selanjutnya. Jadi untuk yang tahun sebelumnya teman-teman nggak bisa menggunakan SKB itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Susani atas jawaban untuk pertanyaan kedua. Oke, nih selanjutnya ada pertanyaan yang terakhir yang bisa kami bacakan, yaitu dari Bapak Rizky Iman, yaitu mohon beri penjelasan SKB PPN A- ada pada apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh WP Badan. Nah, baik baik bagi perusahaan manufaktur. Nah, kira-kira gimana nih, Mbak, jawabannya? Oke, jadi untuk industri manufaktur SKB PPN ini eh, teman-teman bisa baca dalam peraturan peraturan pemerintah PP 49 2022. Nah, jadi seingat saya disampaikan bahwa eh, SKB PPN ini diatur bisa untuk mesin dan juga peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik itu yang sudah terpasang ataupun enggak, ataupun masih yang terlepas yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP ataupun eh, atas proses penghasilan barang kena pajak. Nah, itu termasuk oleh pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi tidak termasuk dengan suku cadang dan itu bisa digunakan juga untuk bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran ataupun batang itu bisa juga untuk air bersih. Untuk lengkapnya bisa dibaca di Peraturan Pemerintah 49 tahun 2022. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mbak Susan atas jawabannya. Udah sangat menjawab banget nih jawabannya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan. Tapi mohon maaf nih, yang bisa kejawab di sini hanya 3 pertanyaan saja. Tapi tenang aja nih, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, peserta alias teman-teman tuh bisa untuk follow Instagram Pajakin untuk karena di sana ada akan kita akan menjawab pertanyaan yang belum terjawab di IG Pajakin. Melalui ada konten segmen It's Sebelum Kelar. Nah, itu tuh pertanyaan-pertanyaan webinar yang belum terjawab nanti akan dijawab di situ. Oke, dan izinkan saya nih untuk eh, menutup. Tapi sebelum menutup acara webinar kita hari ini, teman-teman untuk eh, kita, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk stay connect bareng Pajakin, yaitu
untuk kenalan nih, dan follow semua platform kami. Yang pertama nih ada Instagram Pajakin. Nah, di sini tuh kita ada update peraturan pajak terbaru, terus konten-konten edukasi perpajakan, promosi, serta artikel-artikel yang sangat insightful banget. Dan pertanyaan-pertanyaan webinar yang belum terjawab juga akan kami upload dan update di Instagram Pajakin ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada Instagram Live Pajakin. Nah, ini bisa dibilang sebagai second account-nya Pajakin nih. Ini tuh tentang kehidupan kita nih selama di kantor nih, karyawan-karyawan Pajakin, keseruannya ngapain aja sih, kayak gitu di sini. Nah, selanjutnya juga ada TikTok. Nah, TikTok ini tuh juga sama seperti IG Instagram, ya seperti Instagram Pajakin dan seperti Instagram Live Ad. Di situ nanti kita akan mengupload semua konten-konten edukasi, eh, cuplikan webinar juga, dan konten-konten seru lainnya, kayak gitu. Dan selanjutnya ada YouTube Pajakin, Pajakin Official. Nah, di sini itu eh, kita bisa menonton ulang webinar dari awal sampai akhir dan juga konten-konten edukatif lainnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menonton cuplikan ulang webinar 2 minggu lalu, bisa banget nih untuk dibuka YouTube Pajakin ini. Nanti bisa ditonton ya, kayak gitu. Selanjutnya ada YouTube Lapak Pajak. Nah, untuk Lapak Pajak ini itu tempatnya podcast pajak gitu. Jadi kita di sini bisa ngobrol santai tentang pajak. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui sesuatu tentang pajak, tapi pembawaannya santai, tapi juga berbobot, bisa banget nih untuk nontonin lapor di lapak pajak ini, kayak gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kunjungi website Pajakin. Nah, di sana itu ada artikel-artikel serta berita pajak terkini yang selalu up to date banget. Kayak gitu. Jadi yuk di-follow semua platformnya Pajakin. Dari Instagram, TikTok, dan YouTube. Serta websitenya juga. Agar nggak ketinggalan event-event yang seru kayak gini. Seperti webinar hari ini. Kayak gitu. Nah, nggak kerasa banget. Kita udah hampir selesai untuk acara webinar hari ini. Jadi terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu eh, dan stay terus dari awal sampai akhir. Nah, tentunya terima kasih juga untuk Mas Arif, Mas Gofur, dan Mbak Susan atas ilmu dan semangat dan inspirasinya yang keren banget hari ini. Nah, saya Jasmine selaku Master of Ceremony yang memandu webinar hari ini. Mohon maaf kalau selama pembawaan webinar ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Semoga webinar hari ini bisa bermanfaat dan menambah insight baru buat teman-teman semua ya. Oke, sebelum kita benar-benar pamit, boleh nih tulis di kolom komentar gimana kesan pesan kalian ikut webinar Pajakin hari ini. Boleh juga kasih emoji-emoji terbaik nih untuk narasumber kita, yaitu Mbak Susan dari tim Pajakin ini. Oke, dikasih emotnya. Oke, oke sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai jumpa di webinar Pajakin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.